Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran Geografi. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini tuh adalah materi terakhir sebelum PHB. Nah, jadi PHB itu materinya dari bab 1 konsep geografi, ruang lingkup geografi, sampai dengan konsep penginderaan jauh. Nah, jadi dari bab 1 sampai bab 2 tentang konsep penginderaan jauh. Nah, jadi untuk kalian yang jarang mencatat, tolong buka lagi video-video Ibu, terus kalian catat yang penting-pentingnya, agar nanti kalau kalian PHB nilainya bagus. Nah, dan Ibu juga mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengerjakan peta dengan sangat baik, dengan menggunakan 10 komponen peta dengan rapih dan juga dengan indah. Ibu benar-benar sangat mengucapkan terima kasih, dan pastinya nilai kalian itu akan plus ya. Oke, langsung saja ini kita ke konsep penginderaan jauh. Nah, ada penginderaan jauh. Tentang pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu adalah upaya untuk mengetahui suatu objek dalam jarak yang jauh dengan menggunakan sensor, baik itu sensor alamiah maupun sensor buatan. Nah, sensor alamiah itu berupa mata, hidung, telinga, lidah, dan juga kulit. Nah, sedangkan kalau sensor buatan yaitu ada kamera, sonar, magnetometer, radiometer, dan juga pemindar ataupun scanner. Nah, contoh dari penginderaan jauh ini nih, contohnya misalkan kalian itu memfoto dari jarak 1 ataupun 2 meter, itu sudah termasuk ke dalam penginderaan jauh. Nanti kalian penginderaan jauhnya menggunakan kamera. Nah, lanjut, komponen penginderaan jauh yang pertama yaitu ada sumber tenaga. Sumber tenaga itu adalah hal yang paling penting dalam melakukan penginderaan jauh. Nah, jadi sumber tenaga itu adalah cahaya untuk mendapatkan objek yang bagus. Sumber tenaga dalam PJ, penginderaan jauh terdiri atas sistem aktif dan juga pasif. Nah, kalau aktif itu berupa sistem menggunakan buatan gelombang dan juga mikro. Nah, kalau pasif yaitu berupa sinar matahari. Dan yang sering kita lakukan ataupun sering orang-orang lakukan itu adalah menggunakan sistem yang pasif yaitu berupa sinar matahari. Nah, faktor yang mempengaruhi sumber tenaga yaitu ada 3. Yang pertama ada waktu penyinaran matahari. Nah, jadi jumlah energi yang diterima objek pada saat mataharinya pada siang hari, otomatis tenaganya juga besar dan sangat mempengaruhi ke kualitas cahayanya. Berarti cahayanya cerah. Dan juga sebaliknya, jadi misalkan jumlah energi yang diterima sedikit yaitu pada sore hari, jadi objeknya itu akan menjadi gelap. Jadi sinar matahari ketika siang itu berusaha untuk mempengaruhi tingkat kecerahan dan juga kegelapan suatu objek. Nah, yang kedua ada permukaan bumi dan juga ada keadaan cuaca. Yang kedua, permukaan bumi yang bertopografi halus dan memiliki warna yang cerah pada permukaannya akan lebih banyak memantulkan sinar dibanding dengan permukaan yang bertopografi kasar tak berwarna gelap. Sehingga daerah yang bertopografi halus dan cerah akan terlihat lebih terang dan juga jelas. Nah, jadi permukaan bumi yang bertopografi halus, permukaan bumi yang halus dan memiliki warna yang cerah, otomatis pada objeknya juga akan cerah juga. Nah, ketika ada topografinya yang kasar, jadi kayak banyak pohon-pohon gitu kasar ya, jadi kan itu akan menghasilkan gambar juga yang sangat gelap. Yang ketiga itu ada keadaan cuaca. Nah, jadi kondisi ataupun keadaan cuaca itu pada saat pengambilan gambar atau pemotretan akan mempengaruhi kemampuan sumber tenaga. Jadi misalkan kalau kita mengambil gambar tersebut pada keadaan yang sedang berkabut, itu akan mempengaruhi ke dalam hasil dari objeknya. Jadi akan ketutup kabut gitu misalkan. Jadi misalkan kalau kita mengambilnya pada musim hujan, pada saat hujan itu juga akan mempengaruhi ke nilai ke hasil dari objeknya. Nah, ini yang kedua. Jadi yang pertama kan adanya sumber tenaga. Yang kedua yaitu ada atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelubungi permukaan bumi sebelum mengenai objek. Jadi atmosfer itu kayak tadi awan. Jika misalkan keadaan kondisinya itu tertutup dengan awan,
otomatis kan akan mempengaruhi juga hasil objeknya. Jika awannya itu tebal, misalkan pendengaran jauh itu sangat jauh, itu akan menutupi karena adanya awan. Jadi awan itu pun itu sangat mempengaruhi sekali dalam mengambil objek permukaan bumi. Dan lanjut yaitu adanya interaksi tenaga dengan objek. Interaksi tenaga dengan objek dapat dilihat dari rona yang dihasilkan oleh potong udara. Setiap objek memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang memiliki daya pantul yang tinggi terlihat cerah pada citra dan sebaliknya yang memiliki daya pantul rendah akan terlihat gelap pada citra. Ini tuh ada absorption, transmission, dan juga ada reflection. Bisa dilihat dari gambar. Tadi itu ada apa? A itu ada absorption, proses diserapnya tenaga dengan objek. Terus ada T, transmission, proses diteruskannya tenaga dan objek. Dan reflection adalah proses dipantulkannya tenaga oleh objek. Jadi absorption itu diserapnya, kalau transmission diteruskannya, dan refleksi dipantulkan. Ini satu-satu dari gambar. Nih. Nah, ini lihat dari gambar, ini adalah matahari yang memantulkan ke objek. Ini objek. Terus T, transmission, terus diteruskan. Nah, reflection itu dipantulkan. Langsung yang keempat yaitu ada sensor dan juga wahana. Sensor itu merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana. Wahana itu kendaraannya ataupun apa yang kita gunakannya saat mengambil foto. Nah, tadi itu sensor itu adalah pemantau yang dipasang pada wahana yang baik pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi dua, ada fotografik dan juga ada elektronik. Sensor fotografik merekam objek melalui proses kimiawi. Sensor ini menghasilkan foto. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto. Sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit. Nah, sedangkan kalau sensor elektronik yaitu bekerja secara elektrik, bentuk sinyalnya elektrik dan direkam dalam pita magnetik yang kemudian dapat diproses menjadi data visual ataupun data digital dengan menggunakan komputer. Jadi emang kebanyakannya itu menggunakan sensor fotografik juga ya, karena ini menghasilkan foto. Ini tadi wahana. Wahana itu adalah kendaraan atau media yang digunakan saat membawa sensor tadi, saat membawa kamera tersebut. Misalkan tuh entah itu menggunakan pesawat terbang, entah itu menggunakan satelit, entah itu menggunakan drone. Nah, ketinggian wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Ada pesawat terbang rendah sampai menengah yang ketinggiannya yaitu antara 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan bumi. Contohnya adalah drone. Nah, ini adalah masuk dalam drone. Yang kedua, pesawat terbang tinggi yaitu pesawat yang ketinggiannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Sedangkan satelit yaitu wahana yang peredarannya antara 400 km sampai 900 km di luar atmosfer bumi. Yang kelima nih, ada perolehan data. Nah, data yang diperoleh dari interaja ada 2 jenis, ada data manual dan juga data numerik. Data manual bisa digunakan melalui kegiatan interpretasi citra. Apa sih interpretasi citra? Nanti ada di materi selanjutnya. Guna melakukan interpretasi citra secara manual diperlukan alat bantu bernama stereoskop. Stereoskop dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi. Itu adalah data manualnya. Sedangkan data numerik itu diperoleh oleh penggunaan software khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer. Jadi kalau ini mah menggunakan stereoskop, kita langsung lihat gitu, manual. Kalau data numerik tadi kita bisa melihatnya pada komputer. Ini yang terakhir nih, penggunaan datanya. Penggunaan data merupakan komponen akhir yang penting dalam sistem inderaja, yaitu orang ataupun lembaga yang memanfaatkan hasil penginderaan jauh tersebut. Jika tidak ada penggunanya, maka tidak akan ada yang namanya inderaja akan dimanfaatkan. Satu lembaga yang menggunakan data inderaja misalnya ada bidang militer, bidang kependudukan, bidang pemetaan, dan juga bidang meteorologi dan klimatologi. Nah, itu materi sampai sini, yaitu cukup sampai di sini tentang konsep penginderaan jauh ya. Tolong kalian catat dengan yang penting-pentingnya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.